Perkenalkan, saya Nerciana Terucita Opan dengan NIM 233814020. Saya dari Universitas Politeknik Pertanian Negeri Kupang, Program Studi Teknologi Rekayasa Pangan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang persyaratan analisis sensor. Yang pertama, panelis. Uji organoleptik memerlukan dua pihak yang bekerja sama, yaitu yang pertama panel, yang kedua pelaksanaan kegiatan penguji. Panel adalah satu atau sekelompok orang yang bertugas untuk menilai sifat atau mutu benda berdasarkan kesan subjektif berdasarkan prosedur pengujian sensoris tertentu. Anggota panel disebut panelis. Macam-macam panel. Yang pertama, pencicipi perorangan atau individual expert. Yang kedua, panel pencicip terbatas. 3. Panel terlatih, panel tak terlatih, panel agak terlatih, panel konsumen, dan panel anak-anak umur 3-10 tahun. Panel perseorangan, orang yang sangat ahli dengan kepekaan spesifik yang sangat tinggi yang diperoleh karena latihan-latihan intensif. Panel perseorangan sangat mengenali sifat, peranan, dan cara pengolahan bahan yang akan dinilai serta menguasai metode analisis organoleptik dengan sangat baik. Keuntungan menggunakan panelis ini: kepekaan tinggi, bias dapat dihindari, penilaian efisien. Keputusan sepenuhnya ada pada seorang. Panel terlatih terdiri dari 5-25 orang yang mempunyai kepekaan cukup baik. Keputusan diambil setelah data dianalisis secara bersama. Panel agak terlatih terdiri dari 15-25 orang yang sebelumnya dilatih untuk mengetahui sifat-sifat. Panel agak terlatih dapat dipilih dari kalangan terbatas dan menguji datanya terlebih dahulu. Yang berikutnya adalah panel terbatas. Terdiri dari 3-5 orang yang mempunyai kepekaan tinggi sehingga bisa dihindari. Mengenal dengan baik faktor-faktor dalam penilaian organoleptik dan mengetahui cara pengolahan serta pengaruh bahan baku terhadap hasil akhir. Keputusan diambil berdiskusi di antara anggota-anggotanya. Panel tidak terlatih terdiri dari 25 orang awan yang dapat dipilih berdasarkan jenis tingkat sosial atau pendidikan. Diperbolehkan menilai alat organoleptik yang sederhana, sifat kesukaan. Biasanya terdiri dari orang dewasa dengan komposisi panelis pria sama dengan panelis wanita. Panel konsumen terdiri dari 30-100 orang yang tergantung pada panel konsumen terdiri dari 30-100 orang yang tergantung pada target pemasaran komoditi, mempunyai sifat yang sangat umum dan dapat ditentukan berdasarkan kelompok tertentu. Panel anak-anak. Anak-anak usia 3-10 tahun digunakan sebagai panelis dalam penilaian produk-produk pangan yang disukai anak-anak seperti permen, es krim, biskuit, dan sebagainya. Cara penggunaan panelis anak-anak harus bertahap, yaitu dengan bermain bersama, kemudian dipanggil untuk diminta responnya terhadap produk yang dinilai dengan alat bantu gambar seperti boneka Snoopy yang sedih, biasa atau tertawa. Persyaratan anggota panel. Yang pertama memiliki kepekaan indrawi yang baik. 2. Bersedia dan memiliki waktu yang cukup untuk berlatih. 3. Pengetahuan luas tentang komoditas atau produk yang diuji. 4. Memiliki ketertarikan pada bidang pengujian. 5.
memiliki kemampuan dan keterampilan dasar yang cukup dalam hal prinsip, analisis, sistem, dan prosedur, kriteria spesifik bahan atau produk, persiapan, faktor fisiopsikologis, kepekaan indrawi, komponen, bahan dan pengaruhnya pada atribut sensori bahan, hasil faktornya serta dokumen dan pelaporan atas pelaksanaan tugas. Faktor yang mempengaruhi kepekaan panelis. Yang pertama, jenis kelamin, 2, usia, 3, kondisi fisiologis, 4, faktor genetis, 5, kondisi psikologis. Seleksi panelis yang pertama, wawancara, tahap penyaringan, tahap pemilihan, uji kemampuan, dan tahap latihan. Indera yang digunakan untuk menyeleksi. Penglihatan berhubungan dengan warna, kilap, vikositas, ukuran dan bentuk, volume, kerapatan dan beras jenis, panjang, lebar dan diameter, serta berbentuk bahan. Indera peraba berkaitan dengan struktur, tekstur, dan konsistensi. Struktur merupakan sifat dari komponen penyusun. Tekstur merupakan sensasi tekanan yang dapat diamati dengan mulut atau perabaan dengan jari, dan konsistensi merupakan tebal, tipis, dan halus. Indera pembau digunakan sebagai suatu indikator terjadinya kerusakan pada produk, misalnya ada bau busuk yang menandakan produk tersebut telah mengalami kerusakan. Indera pengecap dalam hal kepekaan rasa, maka rasa manis dapat dengan mudah dirasakan pada ujung lidah, rasa asin pada ujung dan pinggir lidah, rasa asam pada pinggir lidah, dan rasa pahit pada bagian belakang lidah. Laboratorium penilaian sensoris. Prasarana utama yang pertama, tempat dengan lingkungan yang tenang, suasana yang tenang, bersih, rapi, dan teratur. Sarana utama, ruangan uji dengan beberapa kontak uji. Yang kedua, dapur penyiapan, contoh peralatan penyajian, contoh ruangan penyiapan formulir atau format uji. Ruangan pengarahan atau instruksi kepada tim panelis, ruangan tunggu panelis, peralatan, alat penyiapan sampel, alat penyajian sampel, alat komunikasi atau sistem lampu, format isian, format instruksi, alat tulis. Denah umum laboratorium uji sensori seperti yang digambar. Persyaratan laboratorium penilaian sensoris. Yang pertama, isolasi. Agar tenang, maka laboratorium harus terpisah dari ruangan lain atau kegiatan lain. Pengadaan suasana santai di ruangan tunggu, dan tiap anggota perlu bilik pencicipi tersendiri. Yang kedua, kedap suara. Bilik pencici harus kedap suara. Laboratorium harus dibangun jauh dari keramaian. Kadar bau. Ruangan penilaian harus bebas bau-bauan asing dari luar, jauh dari pembuangan kotoran dan ruangan pengolahan. Suhu dan kelembaban. Suhu ruangan harus dibuat tetap seperti suhu kamar 20-250 Celcius, dan kelembaban diatur sekitar 60%. Cahaya dalam ruangan tidak terlalu kuat dan tidak terlalu rendah. Bilik pencicipi atau booth. Bilik pencicipi terdapat dalam ruangan pencicipan. Bilik ini berupa sekatan-sekatan dengan ukuran panjang 60-80 cm dan lebar 50-60 cm. Bilik pencicipi berupa bilik yang terisolir dan mencakup untuk duduk satu orang panelis. Hal ini dimaksud agar tiap panelis dapat melakukan penilaian secara individual. Tiap bilik pencicipi dilengkapi dengan jendela untuk memasukkan sampel yang diuji, meja untuk menulis atau mencatat kesan,
tempat meletakkan sampel gelas, air kumur, kursi bundar, keran pipa air, penampung air buangan. Persiapan sampel. Penyediaan contoh harus satu seragam dalam penilaian sehingga tidak mempengaruhi penilaian. Memperhatikan estetika, suhu yang terlalu tinggi atau rendah akan berpengaruh pada penilaian aroma dan flavor. Kode 5 lama pengujian, jumlah contoh. Dapur penyiapan sampel. Dapur penyiapan sampel harus terpisah tetapi tidak terlalu jauh dari ruangan pencicipan. Bau-bauan dari dapur tidak boleh mencemari ruangan pencicipan. Kesibukan penyiapan sampel tidak boleh terlihat atau terdengar panelis di ruangan pencicipan. Laboratorium pengujian. Dibutuhkan beberapa ruang yang terdiri dari persiapan, pencicip, ruang tunggu, atau diskusi. Bagian dapur harus selalu bersih dan mempunyai sarana yang lengkap untuk uji organoleptik. Ruang pencicipi mempunyai persyaratan terisolasi dan kedap suara sehingga dapat dihindari komunikasi antara panelis. Suhu ruang sejuk 20-25 derajat Celcius dan cahaya yang baik dan netral karena dapat mempengaruhi warna komoditi yang diuji. Persiapan contoh komoditi atau produk. Suhu disajikan pada suhu yang seragam. Ukuran disajikan pada ukuran yang seragam. Kode menggunakan 3 huruf atau angka secara acak. Jumlah contoh tergantung pada jenis uji yang dilakukan. Faktor yang mempengaruhi pengujian organoleptik. Yang pertama, expectation error atau kesalahan ekspektasi karena panelis telah menerima informasi tentang pengujian. 2. Convergent error. Panelis cenderung memberikan penilaian lebih baik atau buruk apabila didahului pemberian sampel yang lebih baik atau buruk. 3. Stimulus error. Penampakan sampel yang tidak seragam sehingga panelis ragu-ragu dalam memberikan penilaian. Logical error. Panelis memberikan penilaian berdasarkan karakteristik menurut logikanya. Kelima, halo efek. Evaluasi sampel dilakukan terhadap lebih dari satu kalinya sehingga panelis memberikan kesan yang umum dari suatu produk. Efek kontras. Panelis cenderung memberikan mutu rata-rata. Motivasi panelis yang termotivasi untuk menguji secara benar dan memberikan hasil yang lebih baik. Motivasi dan sugesti. Respon dari seorang panelis akan mempengaruhi panelis lainnya. Posisi bias terjadi akibat kecilnya perbedaan antara sampel sehingga panelis cenderung memilih sampel yang di tengah sebagai sampel paling berbeda. Faktor yang mempengaruhi organoleptik. Contoh lembar uji sensori terdapat pada gambar di bawah ini. Waktu, lembar kerja pengujian ambang penggang, prosesi uji sensori. Terima kasih. Dadah.